Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Seluruh jamaah Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah hingga saat ini, sehingga kita semua bisa hadir di mushola yang mulia ini untuk melaksanakan salat tarawih yang insya Allah akan dilaksanakan secara berjamaah. Kedua, marilah senantiasa bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Saldo kas Ramadan pertanggal 9 April 2023 sejumlah Rp10.033.000. Pemasukan pertanggal 9 April 2023 sejumlah Rp282.000. Pengeluaran tanggal 9 April 2023 sebesar Rp300.000. Total kas pertanggal 9 April 2023 sejumlah Rp10.015.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada para jamaah. Jazakumullah khairan katsiran, dan semoga Allah melipat gandakan rezeki para jamaah yang telah disumbangkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini selaku imam salat dan tarawih diisi oleh Ustadz Haji Yusuf. Himbauan, mohon dengan hormat agar para jamaah menonaktifkan atau silent sementara handphonenya. Dan kepada adik-adik dimohon untuk tidak berbicara atau bercanda saat tausiah dan tarawih berlangsung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran katsiran wa ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati sahid, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak, ibu-ibu yang senantiasa kita mengharap ridho Allah. Kalau rahmat Allah ini insya Allah kita udah dapat. Di saat 10 hari pertama ini rahmat Allah diberikan kepada orang-orang beriman. Disampaikan oleh Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia kepada orang-orang yang beriman ini yang mulia di bulan Ramadan. Saat kita ini hari ini yang ke-19 hari bulan Ramadan ya Pak, Bu. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita ini hidayah, taufik, kemampuan, kekuatan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat nih usahanya bapak, ibu-ibu nih di bulan Ramadan ini bukan awalnya, bukan pertengahannya, tapi akhir daripada bulan Ramadan ini nanti Allah mau saksikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan janji-janjinya kepada orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti bapak ibu-ibu akan diberikan gelar orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini mudah Pak, Bu. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan permasalahannya ini dimudahkan, diberikan jalan keluar oleh Subhanahu wa ta'ala. Ya bahkan janji Allah diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan, janjikan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Masyaallah. Janji Allah kepada orang beriman, apabila satu negeri, satu kampung, satu keluarga orang-orangnya beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan keberkahan rezeki dari langit dan Allah keluarkan rezeki dari bumi. Masya Allah. Mudah hadiahnya. Untuk orang beriman ini janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti hadiah mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala semua bisa buat. Apa saja tinggal kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bisa menyalahi janjinya Allah. Janji Allah kepada orang beriman apa wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, sudah menjadi ketetapan Allah, menjadi hak Allah untuk menolong orang-orang beriman. Jadi predikat ibu-ibu bapak nanti setelah selesai bulan Ramadan ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh malaikat, wahai malaikatku, saksikanlah hamba-hambaku telah melaksanakan perintahku, bukan saja menahan hawa nafsunya, melawan daripada laparnya, hausnya, tapi mereka ini sudah kujadikan dengan mereka menjadi orang yang tatkun, orang yang bertakwa. Jadi bapak hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang beriman ini yang mulia di dunia ini saat ini yang 7 miliar jumlahnya manusia nih. Kemarin dengar cerita dari dokter di seminar tuh, dan sering saya dengar memang jumlah manusia saat ini di permukaan dunia ini jumlahnya 7 miliar. 7 miliar manusia ini yang hanya diberikan iman, hidayah oleh Subhanahu wa ta'ala hanya 1,5 miliar. 1,5 miliar, bayangkan. Yang 5,5 miliar masih di luar orang beriman, orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, yang mereka ini tidak diberikan hidayah oleh Subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan kenikmatan iman seperti bapak ibu-ibu yang hari ini nikmat merasakan kenikmatan iman beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah perintahkan kepada kita ini, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Kenikmatan beribadah hadiah mulia sudah kita nikmatin, merasakan nikmat. Walaupun sesungguhnya hadiah mulia amal agama ini tidak ada yang sesuai dengan nafsu. Bayangkan lagi anak-anak mau makan di siang bolong, haus mau minum, disuruh puasa. Lagi anak yang tidur di malam hari suruh bangun, melaksanakan sholat
tahajud, mempersiapkan makan sahur, mempersiapkan sholat subuh. Nggak ada yang sesuai nafsu. Pokoknya hawa nafsu ini, masya Allah, liar. Tatkala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan hawa nafsu ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil, hai nafsu, tahukah kamu siapakah aku? Maka hawa nafsu ini jawab, kamu, saya, kata hawa nafsu. Nggak paham tentang Allah, nggak tahu bagaimana Allah. Karena nafsu ini maunya liar. Maka dimasukkan ke dalam neraka 1000 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hawa nafsu. Maka tatkala hawa nafsu ini sudah 1000 tahun, dikeluarkan dari neraka selama 1000 tahun, maka ditanya lagi, wahai nafsu, siapakah aku? Sesungguhnya kamu adalah makhlukku, aku ciptakan untuk kenal aku. Maka aku tanya, siapakah aku, wahai nafsu? Maka apa jawab nafsu? Kamu, saya, kata hawa nafsu. Masih bangkang haja muda hawa nafsu ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam neraka yang lapar, maka hawa nafsu ini ketika 1000 tahun dia angkat lagi oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka hawa nafsu baru minta ampun, kenal kepada Allah. Sehingga di saat bulan Ramadan, Bapak hari yang mulia, tatkala kita diperintahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, maka di saat itulah hawa nafsu tunduk kepada agama perintah yang Allah bawa, dibawa oleh baginda sallallahu. Sebagaimana ya telah kemarin sabdakan oleh baginda sallallahu, bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima jitubihi. Tidak sempurna iman kita, dalam diri kita ini seseorang hamba Allah manusia ini, apabila hawa nafsunya belum disadarkan kepada agama yang aku bawa. Makanya ketika di bulan Ramadan ini, di saat kita lapar, Pak, Bu, maka kita bisa taat kepada Allah, bisa mudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam keadaan lapar, sudah Allah ciptakan bahwasanya hawa nafsu ini ketika dimasukkan dalam neraka yang lapar 1000 tahun, maka baru kenal Allah. Sehingga hari ini orang-orang di seluruh dunia, Pak, Bu, kalau di bulan Ramadan ini banyak orang-orang yang senantiasa mudah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena merasakan daripada lapar di dalam diri hawa nafsu seorang anak Adam. Sehingga Bapak yang mulia, 1,5 miliar Allah yang Allah berikan hadiah mulia hidayah. Orang-orang beriman dijadikan orang beriman ini hadiah mulia, sehingga hidayah yang Allah berikan ini, maka ada yang dengan hidayahnya ini, mereka ini sudah mendapatkan hidayah, ada yang biasa-biasa saja. Dia pikirkan, yang penting saya punya dapat hidayah. Sehingga ada juga manusia sudah diberikan hidayah, dia berusaha untuk bagaimana meningkatkan hidayahnya supaya lebih meningkat lagi. Dan ada yang bersungguh-sungguh diberikan hidayah, seseorang ini dia sungguh-sungguh untuk mengusahakan hidayah sehingga hidayahnya ditambah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana janjinya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bermujahadah, berusaha payah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan jalan-jalan hidayah. Jalan hidayah ini, masya Allah, ditambah oleh Subhanahu wa Ta'ala karena mujahadahnya, berusaha payah. Bapak, ibu-ibu menahan hawa nafsunya, lapar dan haus di siang hari, malam mau berlama-lama di musola, di masjid untuk menunaikan ibadah sholat tarawih, kemudian tadarus Quran. Kalau keinginan hawa nafsu ini nggak ada sesuai hawa nafsu agama ini, pengennya pulang. Tapi karena mujahadahnya Bapak ibu-ibu, maka diberikan jalan-jalan hidayah. Yang tadinya sering sampaikan, kalau kita jarang sholat ketika di bulan bukan di bulan biasa, belum di bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan ramai orang melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, di mana jadi dimandangkan tepatnya di masjid, caranya berjamaah. Banyak berbondong-bondong orang Islam, orang beriman meningkat imannya, bertambah hidayahnya. Karena apa hadiah mulia? Karena mereka orang-orang beriman sudah berusaha semaksimal mungkin bermujahadah untuk mendapatkan hidayah. Nanti tinggal setelah Idul Fitri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janji Allah
datang lagi setan-setan yang jahat, iblis-iblis yang jahat menggoda kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan bahwasanya setan ini akan datang, iblis yang datang ini dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata Allah, nggak dari bawah, nggak dari atas. Kalau kita lihat di depan, hadiah mulia, bagaimana kerjaan kita, kantor kita, maka tergoda oleh bujukan dari setan, iblis natural ini, sehingga pikiran kita ini jadi kacau balau, tidak mau beribadah lagi. Sebelah kanan digoda keadaan keluarga kita, istri kita, sebelah kiri anak kita, belakang daripada keperluan-keperluan kita, kebutuhan kita. Maka hadiah mulia kalau nggak mau digoda oleh setan iblis natural, kita lihat ke bawah, bagaimana di bawah ini kita akan kembali ke dalam tanah, kepada kubur. Kemudian biar ke atas kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka godaan di 4 penjuru tadi, depan, belakang, kanan, kiri ini terbebas dari godaan iblis setan natural. Kalau tatkala ketika selesai bulan Ramadan, iman kita meningkat, hidayah kita bertambah, Allah berikan kepada kita ini karena mujaharanya kita ini hadiah mulia, maka datanglah goda-godaan, ujian-ujian hadiah mulia. Yang mana ujian ini hadiah mulia, bagaimana yang telah Allah firmankan, illa ladzi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita ini, Allah ciptakan kehidupan dan kematian ini hanya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu ciptakan kehidupan, ciptakan kematian ini untuk menguji siapa yang baik daripada amalnya. Sehingga kalau kita sudah diberikan modal besar, Pak, modal yang sangat besar yang tidak diberikan kepada seluruh manusia. Bayangkan 7 miliar manusia hanya diberikan modal 1,5 miliar, modal iman, modal hidayah. Yang mana tatkala ketika Allah ciptakan kita ini, hari ini hidup di dunia ini, bahwasanya setelah Allah ciptakan ini nggak sembarangan aja Bu. Bukan sembarangan Allah ciptakan nih Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah ciptakan kita ini, sesungguhnya kehidupan kita ini kehidupan yang kekal, abadi selama-lamanya. Bukan kita nanti meninggal dunia, meninggalkan dunia ini sudah selesai begitu saja, bukan. Yang awal Allah ciptakan daripada kita keadaan di alam ruh. Hari ini berapa banyak lagi ruh-ruh yang ada di alam ruh yang belum dihantarkan ke dalam alam rahim seorang ibu, yang sudah kita lewati dari alam ruh ke alam rahim, sekarang alam dunia. Nanti udah pindah lagi ke alam barzakh. Ketika berapa ribu tahun dibangkitkan lagi, pindah lagi ke alam pada mahsyar, pindah lagi alam mizan, alam sirat, sampai terakhir alam akhirat. Jadi belum selesai ceritanya kita ini, manusia ini, sebelum sebagian masuk ke dalam neraka, sebagian manusia masuk ke dalam surga. Jadi nanti ketika di padang mahsyar, Pak, ibu-ibu yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, diumumkan setelah semua dihisab, orang-orang masuk surga, orang masuk neraka, dibawa satu malaikat seekor domba. Maka domba ini permisalahan daripada kematian. Sehingga Allah perintahkan, wahai malaikat, kuperintahkan kamu menyembelih daripada domba itu sebagai kematian. Maka tatkala ketika disembelih oleh malaikat, kematian disaksikan oleh penghuni neraka, penghuni surga, bahwasanya malaikat mengumumkan, wahai penghuni surga, penghuni neraka, saksikan oleh kalian bahwasanya ini aku membawa domba. Permisalan adalah kematian, dan kematian hari ini sudah disembelih. Tidak ada lagi kematian lagi yang hidup di surga selama-lamanya, yang hidup di neraka selama-lamanya. Bukan hari ini kita udah jadi orang Islam, nggak apa-apa lah, yang penting masuk surga, ya Allah. Kalau dengan cita-cita kemarin tuh Ustaz tuh, masuk neraka itu bukan cita-cita dia mudah. Seringan-ringannya aja, pakai sendalnya aja dari neraka itu otaknya mendidih. Baru ringan seringan-ringannya masuk daripada api neraka, dipersilakan sama malaikat Malik, baik penghuni neraka, kamu mau masuk neraka, sebelum masuk neraka pakai dulu nih sendal dari neraka. Maka begitu dipakai oleh penghuni neraka, otaknya mendidih, ya Allah. Seringan-ringan. Maka hari ini hadiah mulia, Masya Allah, memang betul orang Islam yang satu mengucapkan syahadat,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia akan pasti masuk surga. Tapi berapa lama? Satu sholat aja baginda Rasulullah telah sabdakan dia akan dihukum dalam rangka satu hukum, yang mana satu hukum ini lamanya 27.800.000 tahun di dalam kitab Fadhilul Amal. Sholat. Makanya ada mula hadiah yang Allah berikan kepada kita ini setelah Ramadan, Allah berikan menjadi orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga amal-amal yang dibuat oleh baginda SAW. Perintah yang Allah berikan kepada kita ini yang mudah saja, hadiah mudah, yang mudah supaya kita selamat dunia akhirat. Itu menjaga sholat tepat waktu, di mana dari kemana terpaksa, di mana cara jamaah. Walaupun apa saja yang kita hadapi di hadapan kita. Dohirnya manggil muazin, tapi akhirnya panggil Allah. Hayya 'alas sholat, mari menuju sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan. Nah, lihat tuh kalau kita ini bahagianya, jayanya, suksesnya di mana nih ketika azan berkumandang? Kalau kita masih sibuk dengan kantor kita, sawah ladang kita, perdagangan kita, ya bahagianya dalam hati. Bahagia sesungguhnya yang mulia, bahagia bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah, bahagia hati. Bahagia hati kita ini, senang hati kita ini dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bisa tinggalkan apa yang Allah panggil, sesungguhnya dia menuju panggilan Allah, menuju daripada kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, bukan saja di dunia tapi di akhirat yang selamat. Karena sholat ini yang pertama kali akan dihisab, Bu. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, maka seluruh amal juga jadi buruk. Bagaimana lihat hati kita? Hati kita ini bagaimana keadaan ketika itu, hadiah mulia? Apakah hati kita terpaut kepada panggilan Allah, menuju rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, atau masih sibuk dengan urusan-urusan lain selain daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Sehingga Allah akan nilai dalam firman-Nya, rijalul la tulhihim ala tijaratin. Laki-laki ini, baru dikatakan laki-laki, Allah Subhanahu Wa Taala angkat jempol laki-laki ini yang tidak dilalaikan, dilupakan dari perniagaannya untuk ingat kepada Allah. Senantiasa dia jaga daripada perintah Allah. Ini habis sholat isya ini apa lagi yang mau saya kerjakan? Setiap waktu ada amalnya, setiap amal ada waktunya. Nanti habis ini, oh saya menunggu sholat subuh menunggu sholat duhur, sholat duhur menunggu sholat asar, terus hadiah mulia. Kalau kita mau tahu nih hadiah mulia, kita lihat di jam dinding tuh, itu kalau detik kita dengarkan tuh dekat banget tuh. Itu detik itu bunyinya kubur, 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 kubur. Jadi yang baru lahir menuju kubur, yang balita menuju kubur, yang masih muda menuju kubur, yang sudah dewasa menuju kubur, kita yang udah orang tua ini semua menuju kubur. Jadi bagaimana persiapan kita menuju kubur ini? Baginda Rasulullah SAW orang yang paling cerdas, orang yang paling pandai, bagaimana dia mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Maka hikmah daripada Ramadan ini kita senantiasa tingkatkan daripada ketakwaan kita kepada Allah. Kita buat amal-amal sesuai contoh baginda Rasulullah. Ini modal besar, diberikan iman, hidayah. Maka kita kembangkan dengan modal yang Allah berikan ini. Di saat kita ditarbiyah oleh Subhanahu Wa Taala, dididik dalam medan bulan Ramadan ini. Setelah selesai bulan Ramadan, Allah melihat akhirnya, setelah akhirnya istiqomah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan janji, wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita ini untuk senantiasa menjaga daripada ketakwaan kita sampai akhir hayat kita, diberikan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, diperlihatkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa kita sampaikan, sama-sama berniat setelah Ramadan kita selesai ini, bagaimana kita senantiasa istiqomah dalam pendirian kita, yakin kita, amal kita ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.